Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Mas Wironayang, mahasiswa PPG Universitas Patimura. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pakar pendidikan yang ada di Kabupaten Halmahera Timur. Kita sapa beliau Pak Tamrin Umamid. Sepak terjang beliau di dunia pendidikan sudah tidak perlu diragukan lagi. Beliau ini merupakan mantan kepala sekolah yang ada di Kabupaten Halmahera Timur, yang saat ini menjadi salah satu pengajar praktik untuk guru penggerak angkatan 3 di Kabupaten Halmahera Timur. Kemudian beliau ini juga merupakan salah satu pendiri komunitas Kibar. Kibar ya Pak? Ya, Kibar. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait dengan komunitas Kibar ini Pak? Terima kasih Pak Mas Wironayang. Kibar ini sebuah komunitas di bawah MGMP, di mana saya beri nama Kibar. K itu komunitas, I itu IPA, B itu berkolaborasi, A itu aksi nyata, dan R itu adalah refleksi. Nah, di komunitas ini dia hanya bersifat berkecimpung dalam proses pembelajaran, dari mulai persiapan pembelajaran, proses pembelajaran, sampai hasil akhir dari proses pembelajaran. Di situ kita berkumpul, kemudian kita berbincang-bincang, kita membicarakan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin sebatas itu Pak Masi. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kemudian ada sedikit permasalahan yang ada di Kabupaten Halmahera Timur ini yang menurut saya sangat urgent. Oleh karena itu, mungkin pada kesempatan hari ini kiranya Bapak bisa memberikan sedikit tanggapan terkait dengan rendahnya motivasi belajar siswa. Menurut tanggapan Bapak kira-kira seperti apa Pak? Pertama terkait dengan rendahnya motivasi belajar siswa, ada beberapa hal kalau menurut saya. Yang pertama adalah kerjasama antara orang tua dan guru atau wali kelas itu sendiri. Dalam hal ini adalah proses pembelajaran, ada baiknya untuk guru seringkali memberikan motivasi atau gambaran-gambaran terkait dengan perkembangan zaman sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan antara orang tua dengan wali murid. Ini seringkali tidak saling mengetahui antara mana guru, mana wali murid, sehingga untuk melihat siswa itu sendiri proses pembelajarannya tidak terjadi dengan bagus atau baik. Nah, sehingga kalau kerjasama itu menjadi baik, jikalau ada tugas itu jangan hanya sebatas diberikan kepada murid, kerjakan di rumah selesai, kemudian tidak ada evaluasi dari orang tua. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pembiasaan proses belajar untuk di sekolah maupun di rumah. Nah, pembiasaan ini bagaimana mereka akan termotivasi belajar. Pembiasaan minimal dalam satu hari dikontrol oleh orang tua, yang ditugaskan guru kepada anak untuk bagaimana berapa menit dia membaca di rumah. Nah, itu adalah salah satu proses untuk bagaimana itu siswa itu akan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, kalau dilihat dari rendahnya motivasi belajar, itu pun juga tergantung dari bagaimana metode guru yang dilakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Jangan kita hanya terpaku siswa sebagai objek, kemudian
kita memberikan pertanyaan atau menyampaikan materi, siswa hanya bisa melihat. Tapi jadikan siswa itu sebagai mitra kerja, sehingga komunikasi atau diskusi terbangun di dalam proses pembelajaran. Nah, yang berikutnya, jangan hanya terpaku dengan pembelajaran yang itu saja. Buatlah metode pembelajaran yang menarik. Kalaupun juga yang sudah menggunakan atau yang di daerahnya sudah ada internet, maka gunakanlah dengan penggunaan IT yang baik, maka akan menjadi menarik untuk siswa proses pembelajaran. Kalaupun juga tidak ada internet, gunakanlah media-media yang bisa digunakan. Misalkan ada DOS atau karton yang tidak berfungsi. Di saat proses pembelajaran, itu diberikan tugas kepada anak-anak buat clipping atau poster dengan menggunakan kartun atau DOS itu. Maka insya Allah mereka akan lebih tertarik untuk belajar. Mungkin untuk sementara dari saya seperti itu. Ya, berarti terkait dengan motivasi belajar ini peran guru juga sangat penting untuk menentukan metode pembelajaran ya Pak. Ya. Iya. Kemudian seingat saya juga bukan cuma hanya metode. Jangan hanya kita terpaku kemudian kita melakukan pendahuluan apersepsi. Yang sekarang ada perkembangan yang dimana itu ada ice breaking, ada games. Karena pemikiran anak-anak itu berbeda-beda. Maka kita jangan hanya terpaku dengan proses kasih materi, tetapi tidak ada permainan atau games di dalamnya. Itu juga mempengaruhi. Ya. Seperti itu ya. Jadi solusinya berarti guru harus berinovasi gitu ya. Pintar-pintar untuk kreatif ya. Seperti itu. Oke Pak. Kemudian permasalahan yang kedua Pak, ini terkait dengan keaktifan siswa di dalam kelas. Nah, sering terjadi bahwa siswa itu cenderung kurang aktif di kelas. Kira-kira menurut Bapak apa kira-kira faktor penyebab sehingga siswa ini jarang aktif di kelas? Yang pertama, jangan jadikan siswa adalah musuh. Artinya bahwa sambutlah mereka dengan kebahagiaan. Berikanlah senyuman semampu kalian, maka mereka akan lebih dekat kepada kalian. Yang kedua, buatlah pendekatan. Pendekatan itu secara psikologi maupun secara fisik. Buatlah pendekatan itu sebaik-baik mungkin sehingga mereka lebih tertarik. Yang ketiga, cara berpenampilan guru untuk bagaimana itu siswa itu menjadi aktif dalam proses belajar. Karena berpenampilan juga itu sangat berpengaruh. Yang keempat adalah suara jangan terlalu kasar. Berikanlah suara yang lembut tapi tegas dalam proses pembelajarannya. Maka disitulah akan proses belajarnya itu akan menjadi aktif. Mungkin begitu Pak Maswi. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih nih Pak. Kemudian ini persoalan yang ketiga, ini kurangnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. Nah, kita tahu bahwa di Kabupaten Halmahera Timur ini masih banyak guru-guru yang kurang memanfaatkan teknologi dan dalam pembelajaran ini, sehingga inovasi-inovasi dalam pembelajaran ini jarang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang ada di kabupaten kita ini. Kira-kira menurut Bapak apa faktor yang menyebabkan sehingga pemanfaatan teknologi ini tidak dilaksanakan atau kurang optimal di dalam pembelajaran? Mohon tanggapan Pak. Kalau menurut saya yang pertama, guru mungkin masih banyak cenderung pada zona nyaman. Apa itu zona nyaman? Zona yang dimana di saat proses dia menjadi seorang guru, proses pembelajaran yang awalnya dia dapat, rasa enak dan rasa tertarik dengan proses itu, maka dia pertahankan dengan proses itu. Padahal terkait dengan perkembangan zaman ini, zona nyaman itu tidak lagi berlaku untuk kita sebagai guru. Maka keluarlah dari zona nyaman itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan guru ini kurang mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop terkait dengan pengembangan potensi dirinya. Sehingga kalaupun juga dia tidak pernah mengikuti atau tidak mau mengikuti
workshop atau pelatihan-pelatihan terkait pengembangan potensinya, maka dia akan terpaku pada poin yang pertama, yaitu berada pada zona nyaman. Yang ketiga, memperbiasakan mengontrol emosional psikologi pribadinya. Kalaupun juga psikologi pribadinya itu hanya terpaku dengan buku yang ada, dia tidak terpaku dengan penggunaan konten-konten yang lain, misalkan internet yang sudah sekarang itu berkembang yang namanya adanya laptop, kemudian proses pembelajaran yang menggunakan PPT. Kalaupun juga secara psikologi dia tidak terbawa dengan kemauannya untuk pengembangan ini, maka dia terpaku pada poin yang pertama tadi yang disebut dengan zona nyaman. Yang keempat, kebanyakan guru terlalu beralasan dengan usianya. Nah, mungkin di zamannya mereka tidak ada proses pembelajaran dengan menggunakan IT, maka mereka terpaku dengan tadi yang poin pertama, zona nyaman. Itu adalah salah satunya, sehingga dia terbiasa dengan proses yang pada dirinya itu, dia tidak mau belajar lagi untuk penggunaan IT. Yaitu mungkin salah satu 4 faktor yang menjadi penyebab guru kurangnya pengembangan potensi untuk IT seperti itu. Jadi intinya bahwa guru harus keluar dari zona nyaman Ya, seperti itu, Pak, itu ya. seperti itu. Nah, kemudian dari ketiga permasalahan tadi yang sudah kita diskusikan atau Pak sampaikan tadi, kira-kira solusi apa yang ingin Pak tawarkan untuk guru-guru di Halmahera Timur ke depan? Solusi yang pertama, dengan sekarang sudah ada perkembangan Merdeka Belajar, di mana pemerintah benar-benar untuk merubah pola pikir guru. Kalaupun juga ada ingin siswa dengan perubahan siswa, maka yang pertama adalah guru jangan pernah takut untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan dulu guru kalau ingin belajar misalkan menggunakan IT laptop, maka guru harus punya laptop. Bagaimana guru bisa berkembang kalau guru tidak punya laptop? Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anak sekarang mereka lebih suka dengan konten-konten menggunakan IT. Itu mereka lebih suka. Maka kita harus masuk ke dunia mereka. Kalau kita masuk ke dunia mereka, maka mereka akan lebih tertarik dengan proses pembelajaran yang kita gunakan itu. Yang keempat, jangan pernah berada zona nyaman, di mana kalau misalkan ada pelatihan maupun workshop terkait dengan pengembangan potensi sebagai seorang guru, maka bergabung dan mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Insya Allah dengan sendiri kita akan merubah pola pikir kita yang dulu berada pada zona nyaman, di mana zona tidak ada perkembangan, maka kita akan menjadi berkembang. Itu seperti itu. Baik Pak, ya terima kasih atas yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan solusi yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jadi lewat kesempatan ini, mudah-mudahan guru-guru yang ada di Kabupaten Halmahera Timur ini bisa berkembang sehingga inovasi-inovasi pembelajaran ini bisa dilaksanakan dengan baik, Pak. Jadi sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktu yang kesediaan waktunya. Saya ucapkan Pak terima kasih banyak. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.